Warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas materi mengenai peran Indonesia dalam gerakan non-blok pada masa Perang Dingin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Hasanur Baitur Rahma dan teman saya itu Mia Siti Kurniasi dan Syahrul Ripandi. Selamat menyaksikan. Apa itu GNB? GNB adalah gerakan non-blok atau yang bisa disingkat GMB atau Non-Aligned Movement, merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang mempunyai anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Terbelakang GNB, pembentukan gerakan non-blok dilatar belakangi oleh situasi setelah Perang Dunia II. Saat terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua kubu tersebut saling berebut pengaruh dan yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, seperti Indonesia dan India. Tujuan dari gerakan non-blok, tujuan utama dari adanya gerakan non-blok atau GNB ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integrasi nasional dari negara-negara anggota. Selanjutnya, yaitu peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai pembentukan gerakan non-blok. Gerakan ini diprakarsai oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi atau yang biasa kita kenal dengan KTT, Gerakan Non-Blok di Jakarta pada tahun 1992. Nah, konferensi tingkat tinggi Asia Afrika ini merupakan sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 sampai 24 April pada tahun 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis lainnya. Konferensi Asia Afrika menghasilkan 10 prinsip penting yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Jawaharlal Nehru, yaitu Perdana Menteri India pada saat itu. Yang ketiga, yaitu Indonesia turut meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Yang keempat, Indonesia pernah menjadi ketua gerakan non-blok pada tahun 1992. Melalui kedudukannya, Indonesia berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri yang dialami oleh negara-negara berkembang miskin secara terpadu, berkesinambungan, dan komprehensif. Dan yang terakhir, Indonesia bekerja sama dengan Brunei Darussalam untuk mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan (GNB) di Jakarta untuk memperkuat hubungan antar negara anggota. Program tersebut difokuskan untuk menggentaskan kemiskinan, memajukan usaha kecil dan menengah, serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu dampak GNB terhadap kehidupan ekonomi global. Kerjasama antara anggota-anggota GNB dapat memiliki dampak positif pada situasi ekonomi dunia dengan menciptakan tata hubungan ekonomi internasional yang masih seimbang dan memperluas partisipasi negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi dunia. GNB membuat negara-negara anggota non-blok berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi, GNB ini meningkatkan program ke arah tata ekonomi dunia.
Selanjutnya yaitu dampak gerakan non-blok terhadap kehidupan politik global. Konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok 1 mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota pasukan militer, dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. Gerakan non-blok juga membantu Afrika Selatan dalam menghapus politik apartheid. Jadi, kesimpulannya, gerakan non-blok itu merupakan gerakan yang tidak berpihak pada blok manapun, baik itu blok sentral maupun blok sekutu, yang bertujuan untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Seperti apa yang disampaikan oleh Oscar Wilde, bahwa semua orang bisa membuat sejarah, tapi hanya orang hebat yang bisa menuliskannya. Dengan harapan, semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai ilmu sejarah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Thank you.